Kembali lagi bersama Pak Wali DKP. Teman-teman jangan lupa like dan komentar pada channel YouTube Pak Wali DKP. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan judulnya tentang pengaruh gaya kepemimpinan budaya kerja terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan X. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai judul ini, sehingga judul ini kita akan melanjutkan dengan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS, teman-teman. Oke, konsep dasar regresi berganda. Yang pertama, tujuan utama regresi berganda ini adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh variabel bebas atau dependen X terhadap variabel terikat atau dependen Y. Nah, yang kedua adalah uji T. Nah, tujuan uji T adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh parsial atau sendiri-sendiri antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, uji T ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada variabel X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y, ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah tujuan utama uji F. Uji F ini untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh secara simultan atau pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas kepada variabel terikat. Nah, variabel bebas itu secara bersama-sama itu diantaranya X1, X2 terhadap variabel Y. Ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah tujuan koefisien determinasi. Nah, tujuan koefisien determinasi ini untuk mengetahui seberapa besar persen variabel bebas yang memberikan pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Nah, kita akan lanjut pada pengujian suatu hipotesis, teman-teman. Nah, hipotesis yang dibuat di sini ada 3 hipotesa, ya. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan atau X1 terhadap produktivitas tenaga kerja, Y, ya, variabel terikatnya. Yang kedua adalah terdapat pengaruh signifikan budaya kerja X2, ya, ini variabel X2 ya teman-teman, terhadap produktivitas tenaga kerja Y. Hipotesis ketiga yang tadi di atas uji F-nya itu terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan X1 budaya kerja X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap produktivitas tenaga kerja Y. Dengan taraf signifikan yang ditetapkan dalam ilmu statistika, itu alfanya sama dengan 0,05. Kita lanjut pada keputusan. Nah, yang pertama adalah uji T. Nah, tadi uji T itu kita mau mengetahui antara variabel X terhadap variabel Y. Ya, kemudian yang kedua ada variabel X2 terhadap variabel Y, teman-teman. Nah, uji T, keputusan untuk uji T. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, keputusan yang kedua sebaliknya. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. T, ya, sama dengan alfa per 2 N kurang K kurang 1, ya. Nah, sekarang 0,25 ini dapatnya dari mana, teman-teman? 0,025 ini dapatnya dari taraf signifikan tadi itu 0,05 ya teman-teman. Alfa di atas per 2 itu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, selanjutnya adalah 95. 95 ini dapatnya dari mana, teman-teman? Nah, N dikurang K dikurang 1. Jumlah responden ada berapa, teman-teman? Kita lihat sama-sama Excel di sini ada teman-teman. Ini 98 responden ya. Sehingga 98 ini dikurang K ya. K-nya berapa, teman-teman?
K-nya ini adalah variabel bebas. Variabel bebas ada berapa? Ada 2, X1 dan X2 ya. Jadi 98 dikurang 2 sama dengan 96, dikurang 1 sama dengan 95. Maka kita mendapatkan dari T tabel sama dengan 1,985. Dari mana kita bisa dapat 1,985 teman-teman? Mari kita sama-sama perhatikan pada tabel T ya. Tabel T. Nah, tabel T di sini saya sudah tanda untuk warna hitam teman-teman. Bisa kita lihat di sini jumlah responden ini ada tadi kan 95 ya teman-teman, 2 dan 95 ya. 2 dan 95. Nah, 95 di sini ya, 95 lurus ke sana, lihat perhatikan di 95 sampai ke kolom 0,025. Tadi kan kita dapat 0,025. Ya, bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, hasilnya sama dengan 1,985 ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi pada materi teman-teman ya. 0,025 dan 95 sama dengan 1,985 teman-teman ya. Oke. Sekarang teman-teman kita akan lanjutkan analisis menggunakan SPSS ya teman-teman. Sekarang kita klik variabel view, kemudian kolom name kita masukkan X1, X2, kemudian yang ketiga adalah Y. Nah, jangan lupa desimalnya kita kasih angka 0, 0, 0 teman-teman. Sekarang kita klik data view-nya. Sudah ada kolom variabel X1, variabel X2 dan Y. Nah, jawaban dari responden ini, 98 responden dari variabel X1, X2 dan Y ini kita copy SPSS. Setelah kita masukkan ke data ke SPSS, selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian regresi linear ya. Oke. Nah, sekarang ada di sini nih teman-teman. Ada kolom dependen dan independen. Nah, independen ini kita masukkan variabel independen ya. Variabel independen yaitu X1, X2. Kemudian variabel dependennya Y, yaitu terikat ya teman-teman. Setelah itu kita kita akan dianalisis dari SPSS. Ini bisa diperhatikan tabel F 6,022. Kemudian kita lihat ada tabel T-nya. Tabel T-nya ada di sini ya teman-teman. Saya sudah pindahkan ke sini ya teman-teman. Ya, ini saya sudah pindahkan ke sini teman-teman. Jadi bisa kita perhatikan di sini kolom model ada X1 dan X2. Perhatikannya di T dan signifikan ya teman-teman. Nah, keputusan yang di atas tadi bersama tadi, jika signifikan lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, coba kita perhatikan di sini. Nilai signifikan pengujian hipotesis 1 ya. Nilai signifikan pengaruh X1 terhadap Y itu sebesar 0, signifikan ya, 0,350 teman-teman. Lihatnya di kolom terakhir yang saya berikan warna kuning, kolom terakhir ya, warna kuning 0,350. 0,350 lebih besar dari daripada 0,05. Sedangkan nilai T hitung sebesar, T hitung itu bisa dilihat di kolom T 0,940 teman-teman. 0,940 lebih kecil dari T tabel. T tabel itu 1,985 di atas tadi ya. Hasil perhitungan di atas tadi yang kita lihat T tabel itu 1,985.
Nah, lebih kecil dari 1,985 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ini ditolak, teman-teman. H1 ini ditolak yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y. Ya. Oke, jadi pengaruh X1 gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kinerja itu tidak ada pengaruh, ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah pengujian hipotesis H2, ya. H2 hipotesis 2. Nah, nilai signifikan pengaruh X2 terhadap Y, teman-teman. Pengaruh signifikan X2 terhadap Y itu sebesar 0,002. Perhatikannya di signifikan, tabel signifikan paling terakhir 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai T hitung sebesar 3,159. Bisa dilihat di sini, teman-teman. 3,159. Ini lebih besar dari T tabel 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 atau pengujian H2 ini diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan antara variabel X2 terhadap Y, teman-teman, ya. Jadi ada pengaruh signifikan, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut pada hipotesis yang ketiga, yaitu kita menggunakan uji F itu digunakan bagaimana pengaruh signifikan antara X1 X2 secara simultan, ya, secara bersama-sama. Nah, kita lihat di sini adalah pengujian hipotesis H3. Uji F jika signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara simultan, ya. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Kita langsung pada rumus F tabel itu sama dengan F kali K N kurang K, ya, sama dengan 2 K ini variabel, ya. Ada berapa variabel bebas? Ada 2 variabel bebas, sehingga 2 kemudian N itu 98. Jumlah responden kanan ada 98 dikurang K. Dikurang K itu 2 variabel, 98 dikurang 2 sama dengan 96. Nah, sekarang kita mau lihat 96. Nah, 3,009 ini dapatnya dari mana? Kita F tabel, ya. F tabel antara 2 dan 9. Saya sudah kasih warna di sini, teman-teman. 3,09, ya. 3,09. Cara melihatnya 2 di atas ini, teman-teman. 2 ini merupakan variabel. Kemudian 96 ini bisa dilihat di sini, teman-teman, jumlah responden 96 lurus ke sini 2 variabel 3,09, teman-teman. Ya, 3,09. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menganalisis menggunakan SPSS. Kita lihat di uji F. Uji F di sini ANOVA. ANOVA-nya saya sudah pindahkan ke sini. Ada signifikan dan nilai F-nya, ya. Berdasarkan hasil SPSS di atas diketahui nilai signifikan variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar, ya, nilai signifikan itu 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 6,022 lebih besar daripada F tabel 3,09, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, variabel terikat. Jadi variabel X1 itu gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap produktivitas tenaga kerja itu sangat berpengaruh. Jadi 2 variabel bebas itu sangat berpengaruh bersama-sama terhadap produktivitas kinerja, ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dari analisis SPSS tadi di sini, ya, teman-teman. Nah, model Sumari ini kita copy dan pindahkan ke Word. Di sini saya sudah pindahkan, teman-teman. Nah, bisa kita simak sama. Ada kolom R square
itu 0,113 ya teman-teman. Nah, hasil SPSS di atas diketahui bahwa R-square sebesar 0,113. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh signifikan antara variabel X1, X2 terhadap Y secara simultan 11,3% teman-teman. Ya, demikian ya pemaparan menggunakan uji T dan uji F. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan share pada channel YouTube Pak Wali DKP. Terima kasih teman-teman.